Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Momoci Belajar, ruang belajar bersama dan mengasah kemampuan berpikir. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai penalaran verbal pada tes bakat skolastik LPDP. Video pembelajaran ini sangat cocok dijadikan bahan latihan bagi teman-teman yang akan menghadapi TBS di tahun ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa di real test LPDP itu, khususnya di penalaran verbal, itu nantinya terdapat 23 soal dan durasi pengerjaannya yaitu 30 menit, di mana jumlah soalnya itu adalah 8 soal analogi, 8 soal penalaran logis, dan 7 soal penalaran analitis. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai soalnya. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas tentang analogi atau padanan kata. Nomor 1 di sini ada kata piano (2 musik). Silakan ya teman-teman di pause videonya terlebih dahulu jika teman-teman ingin mencoba menjawab atau ingin menemukan jawabannya terlebih dahulu sebelum kita menemukan jawabannya bersama-sama. Oke, kita kembali pada nomor 1. Di sini ada piano dan musik. Nah, jika kita analogikan maka bisa menjadi piano adalah salah satu alat musik. Nah, kita terapkan di opsi. Patung salah satu alat pahat, ini salah ya. Kemudian kuas salah satu alat lukis, ini bisa jadi. Kemudian tari salah satu alat tradisional, ini kurang tepat ya. Kemudian sastra salah satu jenis ukiran, ini juga kurang tepat. Kemudian musik salah satu jenis genre, ini juga kurang tepat. Maka jawaban yang paling sepadan antara piano (2 musik) itu adalah kuas (2 lukis. Maka nomor 1 itu adalah B. Kita lanjut soal nomor 2. Di sini ada kata epigenetik (2 genetik). Nah, gimana nih analoginya? Jika kita lihat, ini epigenetik adalah cabang ilmu dari genetik. Berarti kita tinggal menggunakan pada opsi. Di sini A, psikologi (2 psikologi sosial). Ini salah ya karena terbalik. Kemudian B, ekonomi makroekonomi. Ini juga salah ya, terbalik. Kemudian C, pendidikan (2 sejarah). Ini juga kurang tepat ya. Kemudian D, psikologi kognitif (2 psikologi). Ini bisa jadi. Kemudian E, psikologi ramalan. Ini salah. Tadi kan analoginya epigenetik adalah cabang ilmu genetik. Kemudian D, psikologi kognitif, ini adalah cabang ilmu psikologi. Maka yang paling sepadan dengan epigenetik (2 genetik) itu adalah psikologi kognitif (2 psikologi. Maka nomor 2 adalah D. Nomor 3 di sini ada kata buku (2 perpustakaan). Nah, jika kita buatkan analoginya maka bisa menjadi buku itu tempatnya di perpustakaan. Sekarang kita gunakan di opsi. A, lukisan tempatnya di galeri. Ini bisa jadi ya, kita simpan dulu. Kemudian bank tempatnya di uang. Ini terbalik, maka dia salah. Kemudian kursi tempatnya di meja. Ini juga kurang tepat. Bunga tempatnya di ember. Ini juga kurang tepat ya. Kemudian data tempatnya di analisis. Ini juga kurang tepat. Maka jawaban yang paling sepadan dari buku (2 perpustakaan itu adalah lukisan (2 galeri. Maka nomor 3 itu adalah A. Kemudian nomor 4 di sini ada kata platypus (2 hewan). Nah, jika teman-teman tahu nih, platypus ini merupakan salah satu jenis hewan air atau dia habitatnya di air. Maka bisa kita analogikan bahwa platypus adalah salah satu jenis hewan. Sekarang kita terapkan di opsi. Sel salah satu jenis biologi, ini kurang tepat ya. Sepatu salah satu jenis sendal, ini juga kurang tepat. Amarilis salah satu jenis bunga, ini bisa jadi. Anyelir salah satu jenis pohon, ini salah ya. Kemudian buah salah satu jenis jambu, ini terbalik, harusnya jambu salah satu jenis buah. Nah, jika teman-teman mengetahui bahwa amarilis ini benar ya salah satu jenis bunga, maka yang paling sepadan dengan nomor 4, platypus (2 hewan, itu adalah amarilis (2 bunga. Maka jawaban nomor 4 itu adalah C. Oke, soal selanjutnya nomor 5 di sini ada kata kuas (2 lukis). Kita bisa analogikan menjadi kuas adalah salah satu alat melukis atau alat lukis.
Kita terapkan ya di opsi. Guci salah satu alat minum, ini kurang tepat ya. Pena salah satu alat tulis, bisa jadi. Baju salah satu celana, ini salah. Memotong salah satu pisau, ini salah. Kemudian baca salah satu buku, ini salah juga. Maka kita menemukan jawabannya yang paling sepadan dari kuas titik 2 lukis itu adalah pena titik 2 tulis. Maka nomor 5 itu adalah B. Nomor 6 di sini ada pohon titik 2 kayu. Jika kita analogikan, maka pohon ini menghasilkan kayu, gitu ya. Sekarang kita terapkan di opsi. Laut menghasilkan daratan, ini salah. Nila menghasilkan ikan, ini salah. Mangga menghasilkan apel, juga salah. Tumbuhan menghasilkan buah, bisa jadi. Kemudian tanaman menghasilkan hias, ini salah. Maka ketemu ya yang paling sepadan dari pohon titik 2 kayu itu adalah tumbuhan titik 2 buah. Maka nomor 6 itu adalah D. Oke, soal selanjutnya nomor 7 di sini ada buku titik 2 pendidikan. Bisa kita analogikan bahwa buku adalah kebutuhan untuk pendidikan. Sekarang kita terapkan di opsi. Ilmu kebutuhan untuk fisika, ini kurang tepat ya. Ekonomi kebutuhan untuk geografi, ini masih kurang tepat. Kemudian komputer kebutuhan untuk teknologi, ini bisa jadi. Kunci kebutuhan untuk tangan, ini salah. Listrik kebutuhan untuk tegangan, ini juga salah. Maka ketemu ya, jawaban yang paling sepadan dengan buku titik 2 pendidikan itu adalah komputer titik 2 teknologi. Jawaban nomor 7 itu adalah C. Oke, sekarang kita pindah nomor 8. Ini adalah soal terakhir pada pembahasan analogi. Di sini nomor 8 dikatakan sandi titik 2 keamanan. Bisa kita analogikan menjadi sandi. Sandi adalah sistem untuk menjaga keamanan atau sandi adalah kunci untuk menjaga keamanan. Sekarang kita terapkan di opsi. Di sini ada A, kunci untuk menjaga keamanan gembok, ini bisa jadi ya. Kemudian B, kursi untuk keamanan meja, ini kurang tepat ya. Kemudian C, bersih untuk keamanan sapu, ini juga kurang tepat. Kemudian D, alas untuk keamanan sendal, ini juga kurang tepat. E, remaja untuk keamanan dewasa, ini juga kurang tepat. Maka yang paling sepadan dengan sandi titik 2 keamanan itu adalah kunci titik 2 gembok. Maka nomor 8 itu adalah A. Oke, kita pindah ke soal selanjutnya. Oke, di sini kita akan membahas tentang penalaran logis. Nah, nomor 1 di sini soalnya mengatakan semua kendaraan adalah benda penting. Semua benda penting membutuhkan pemeliharaan. Berarti ini bisa disimpulkan bahwa semua kendaraan itu merupakan benda penting. Kemudian benda penting itu pasti membutuhkan pemeliharaan. Atau semua kendaraan adalah membutuhkan pemeliharaan atau semua benda penting membutuhkan pemeliharaan. Sekarang kita lihat di opsi. Opsi A mengatakan kendaraan tidak membutuhkan pemeliharaan. Ini jelas salah ya. Kemudian opsi B, kendaraan bukan benda penting, ini juga salah. C, benda penting bukan kendaraan, ini juga salah ya. Kemudian D, kendaraan membutuhkan pemeliharaan, ini adalah jawaban yang tepat. Kemudian E, kendaraan benda penting tidak membutuhkan pemeliharaan, ini juga salah. Maka untuk nomor 1, itu jawabannya adalah D, kendaraan membutuhkan pemeliharaan. Kemudian soal berikutnya di sini nomor 2 dikatakan semua ibu rumah tangga berhias menggunakan hijab. April berhias menggunakan hijab. Ini bisa disimpulkan bahwa April adalah seorang ibu rumah tangga. Sekarang kita lihat di opsi A, berhias dan ibu rumah tangga bukan April. Ini salah ya. B, April ibu rumah tangga. Ini benar. C, April ibu rumah tangga dan berhias dengan manik-manik. Ini juga salah ya, karena di premis 1 dan premis 2 tidak ada yang menjelaskan tentang manik-manik. Kemudian D, ibu rumah tangga bukan April. Ini jelas salah ya. Kemudian E, April berhias dan bukan ibu rumah tangga. Ini jelas salah. Maka jawaban nomor 2 itu adalah B, April ibu rumah tangga.
Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini nomor 3 dikatakan sebuah sekolah memiliki kebijakan bahwa semua siswa harus rapi dan bersih. Amel adalah siswa di sekolah tersebut. Nah, ini bisa kita simpulkan karena Amel berada di sekolah tersebut, maka Amel itu harus rapi dan bersih, atau Amel pasti siswa yang rapi dan juga bersih. Kita lihat di opsi A, Amel adalah siswa yang rapi dan bersih. Ini jawaban yang benar ya. Kemudian B, Amel bukan siswa, ini salah. Kemudian C, yang tidak rapi dan bersih adalah Amel, ini salah ya. D, kerapian dan kebersihan bukan kebijakan, ini jelas salah ya, menentang premis 1. Kemudian E, Amel kemungkinan rapi dan bersih, ini juga salah ya, karena jika bersekolah di sekolah tersebut maka harus rapi dan bersih, bukan kemungkinan. Oke? Maka nomor 3 itu jawaban yang paling tepat itu adalah A. Amel adalah siswa yang rapi dan bersih. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 4 dikatakan semua murid yang cerdas suka belajar agama. Oke, sebagian murid yang cerdas pernah ikut lomba keagamaan. Ini bisa kita simpulkan bahwa sebagian murid yang cerdas itu pernah ikut lomba keagamaan dan pasti suka belajar agama. Atau sebagian murid yang cerdas tidak pernah ikut lomba keagamaan dan suka belajar agama. Gitu ya. Sekarang kita lihat di opsi. Opsi A, sebagian murid yang cerdas pernah ikut lomba keagamaan. Ini masih kurang tepat ya, karena tidak memberikan kesimpulan antara premis 1 dan premis 2. Kemudian B, sebagian murid yang cerdas suka belajar agama tidak pernah ikut lomba keagamaan. Ini bisa jadi ya. Kemudian C, semua murid tidak menyukai belajar agama. Ini salah ya, karena menentang premis 1. Oke. D, sebagian murid cerdas tidak suka belajar agama dan ikut lomba keagamaan. Ini juga masih kurang tepat ya. Kemudian E, semua murid cerdas tidak pernah ikut lomba keagamaan. Ini juga kurang tepat karena dikatakan di premis 2 sebagian murid cerdas itu pernah ikut lomba keagamaan. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 4 ini adalah B. Sebagian murid yang cerdas suka belajar agama dan tidak pernah ikut lomba keagamaan. Jadi nomor 4 itu adalah B ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 5, premis 1 mengatakan jika bertamasya ke kebun binatang maka harus melihat jerapah. Jika melihat jerapah maka harus melewati kerbau. Oke, ini kita bisa pakai rumus ya. Kita kasih simbol jika bertamasya ke kebun binatang, ini adalah P, dan maka harus melihat jerapah, ini adalah Q. Kemudian jika melihat jerapah, ini adalah Q. Terus maka harus melewati kerbau, ini adalah R. Perlu teman-teman ingat bahwa rumus jika premis 1 mengatakan P maka Q, kemudian premis 2 mengatakan Q maka R, maka nanti kesimpulannya atau jawabannya itu adalah P maka R. Atau yang ini, jika bertamasya ke kebun binatang plus maka harus melewati kerbau ya. Kita lihat di opsi. Sebagian yang bertamasya ke kebun binatang melewati kerbau. Ini masih kurang tepat ya, karena tidak ada yang mengatakan di premis 1 dan premis 2 tidak ada yang mengatakan sebagian. Berarti bisa disimpulkan ini berlaku untuk semuanya karena tidak mengatakan sebagian. Kemudian B, opsi B, kita lihat semua jerapah adalah melewati kerbau. Ini salah ya, bukan jerapah yang melewati kerbau, tapi pengunjung yang bertamasya yang melewati kerbau. Kemudian opsi C, semua yang bertamasya ke kebun binatang harus melewati kerbau. Ini tepat ya, ini jawaban yang tepat. Kemudian D, semua yang melewati kerbau pasti untuk melihat jerapah. Ini jelas salah ya. Kemudian opsi E, sebagian yang bertamasya melihat jerapah melalui kerbau. Ini juga salah karena di premis tidak mengatakan sebagian. Maka nomor 5 ini jawaban yang paling tepat itu adalah C. Semua yang bertamasya ke kebun binatang harus melewati kerbau ya.
Oke, soal selanjutnya. Nomor 6 di sini dikatakan semua siswa adalah pelajar. Oke, tidak ada pelajar yang malas. Kita lihat di opsi A dikatakan semua siswa malas. Ini salah ya, karena di premis 2 dikatakan tidak ada pelajar yang malas. Kemudian opsi B, sebagian pelajar ada yang malas. Ini juga masih salah ya, karena di premis 2 dikatakan tidak ada pelajar yang malas. Kemudian opsi C dikatakan semua siswa tidak malas. Ini benar ya. Kemudian opsi D, sebagian siswa rajin. Ini juga salah, karena lagi-lagi dikatakan di premis 2 tidak ada pelajar yang malas. Otomatis semua pelajar itu adalah rajin. Kemudian E, ada siswa malas dan bukan pelajar. Ini juga jelas salah. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 6 itu adalah C, semua siswa tidak malas. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 7 dikatakan sebagian guru adalah mantan atlet. Oke, semua atlet memiliki tubuh yang sehat. Berarti ini bisa kita simpulkan bahwa sebagian guru ini memiliki tubuh yang sehat karena mereka adalah mantan atlet. Kita lihat di opsi A, mengatakan semua guru adalah atlet. Ini salah ya, karena di premis 1 dikatakan hanya sebagian guru yang mantan atlet. Kemudian B, sebagian guru memiliki tubuh yang sehat. Ini benar ya. Kemudian C, semua atlet adalah guru yang sehat. Ini juga masih kurang tepat ya. Kemudian D, sebagian atlet memiliki tubuh yang sehat. Ini jelas salah ya, karena dikatakan di premis 2 semua atlet itu memiliki tubuh yang sehat. Kemudian E, semua guru memiliki tubuh tidak sehat. Ini jelas salah ya. Maka nomor 7 ini jawabannya adalah B, sebagian guru memiliki tubuh yang sehat. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 8 di sini dikatakan tidak ada siswa malas yang naik kelas. Semua siswa kelas Z adalah malas. Berarti ini bisa kita simpulkan bahwa berarti kalau siswa malas itu tidak mungkin naik kelas. Sedangkan di kelas Z ini semua siswa adalah malas. Berarti kelas Z itu tidak naik kelas. Kita lihat di opsi A, beberapa siswa kelas Z naik kelas. Ini salah. B, semua yang malas bukan dari kelas Z. Ini salah. C, semua siswa kelas Z tidak naik kelas. Ini benar ya. D, tidak ada yang malas di kelas Z. Ini jelas salah ya. E, sebagian yang malas berasal dari kelas Z. Ini juga salah. Maka jawaban nomor 8 yang paling tepat itu adalah C, semua siswa kelas Z tidak naik kelas. Oke? Kita lanjut soal berikutnya. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan penalaran analitis. Oke, di sini narasinya mengatakan pada suatu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 5 desa yang terletak di sepanjang jalan lurus. Berikut adalah informasi yang diketahui. Desa Alitupu terletak di sebelah barat Desa Watutau. Oke. Jadi kita buatkan dulu ini ya arah anginnya. Kita buat di sini aja. Kemudian di sini barat, ini timur, di sini selatan, dan di sini utara. Oke, dikatakan tadi Desa Alitupu terletak di sebelah barat Desa Watutau. Oke, kita catatannya di sini ya. Desa Alitupu itu terletak di sebelah barat Desa Watutau. Berarti Alitupu ini berada di sebelah kiri Desa Watutau. Oke. Kemudian dikatakan lagi Desa Sedoa terletak di sebelah timur Desa Banyusari. Berarti Banyusari. Nah, di sebelah timur Banyusari atau di sebelah kanan Banyusari itu terdapat Desa Sedoa. Kemudian dikatakan lagi Desa Mekarsari terletak di antara Desa Watutau dan Desa Sedoa. Ini tadi Watutau dan ini adalah Sedoa. Nah, di antara mereka berdua ini terdapat
Desa Mekarsari. Berarti di sini bisa jadi Mekarsari. Oke. Kemudian dikatakan lagi, Desa Banyusari terletak di sebelah barat Desa Alitupu. Berarti Banyusari ini kita pindahkan ke sebelah barat Alitupu. Nah, kemudian Sedoa ini berarti naik ke sebelah timur Mekarsari. Oke, sekarang kita telah menemukan urutan desa. Di sebelah barat itu ada ini Banyusari dan di sebelah timur itu adalah Sedoa. Oke, sekarang kita lihat nih pertanyaannya. Urutan desa dari barat ke timur adalah berarti dari barat nih. Mulai dari Banyusari sampai ke Sedoa. Sekarang kita lihat A, Banyusari, iya benar. Kemudian Alitupu benar. Kemudian Sedoa salah ya. Harusnya setelah Alitupu itu adalah Watutau. Kemudian B, Banyusari benar, Alitupu benar, Mekarsari salah ya. B juga salah. Kemudian C, Sedoa ini jelas salah ya. Kemudian D, Banyusari benar, Alitupu benar, Watutau benar, Mekarsari benar, Sedoa benar. Maka jawaban nomor 1 itu adalah D. E, Alitupu ini salah ya. Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Oh, ini masih dengan narasi yang sama, berarti catatan kita tadi yang ini kita salin ke nomor 2. Oke, terus soalnya mengatakan desa apakah yang berada di sebelah timur Desa Watutau. Ini kan Watutau. Nah, yang berada di sebelah timur atau yang berada di sebelah kanan Watutau itu adalah Mekarsari dan Sedoa. Sekarang kita cek di opsi A, Mekarsari Sedoa ini benar ya. B, Sedoa Banyusari, C, Mekarsari Alitupu, D, Banyusari Mekarsari, E, Banyusari Sedoa ini jelas salah semuanya ya. Maka nomor 2 itu jawaban yang paling tepat itu adalah A, Mekarsari dan Sedoa. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Oke, nomor 3 di sini narasinya mengatakan terdapat 5 orang siswa yang telah memenangkan lomba berenang. Mereka adalah Andi, Bambang, Cinta, Dani, dan Eva dengan ketentuan sebagai berikut. Andi, oke, di sini ya catatannya. Dikatakan Andi berada di peringkat 2. Jadi kita tulis di sini Andi, kita beri simbol 2 ya, peringkat 2. Kemudian Bambang berada di peringkat 4. Bambang itu peringkat 4. Kemudian Cinta berada di peringkat 1. Jadi di sini Cinta itu peringkatnya 1. Kemudian di sini dikatakan Dani berada di peringkat lebih rendah daripada Eva. Kemudian Eva tidak berada di peringkat 5. Karena di sini siswanya hanya 5, berarti Eva itu peringkat 3. Eva itu nomor 3. Kemudian Dani itu di nomor 5. Dani itu di nomor 5. Karena ini ya sesuai ya, karena dikatakan Dani berada di peringkat lebih rendah daripada Eva. Nah, yang belum terisi itu kan tadi 3 dan 5. Berarti Dani di nomor 5 dan Eva di nomor 3. Sekarang kita sudah menemukan urutannya, yaitu Cinta berada di urutan 1, Andi di urutan 2, Eva di urutan 3, Bambang di urutan 4, dan Dani di urutan 5. Sekarang soalnya menanyakan siapakah yang mendapatkan peringkat 3. Jelas ya, peringkat 3 itu adalah Eva. Maka jawabannya itu adalah A. Nomor 3 adalah A, Eva. Kemudian soal berikutnya, ini masih dengan narasi yang sama, berarti catatan kita ini kita salin ke nomor 4 di sini. Oke, soalnya mengatakan urutan peringkat 1 hingga 5 adalah, berarti peringkat 1 itu adalah Cinta, kita urutkan hingga ke Dani. Kita lihat opsi A, ada Cinta, benar, ada Andi, benar, ada Eva juga benar. Kemudian urutan 4 itu adalah Bambang. Ini A salah.
Kemudian B, Cinta benar, Andi benar, Eva benar, 4 Bambang, 5 Dani. Oke, ini urutannya benar. Kemudian C, Bambang, ini jelas salah ya. Kemudian D, Dani, ini jelas salah. Maka jawaban dari nomor 4 itu adalah B. Cinta, Andi, Eva, Bambang, dan Dani. Oke, soal berikutnya. Di sini narasinya mengatakan, terdapat 7 mobil balap yang sedang bersiap-siap pada sebuah lintasan untuk melaksanakan lomba. Ketujuh mobil tersebut masing-masing diberi kode diantaranya A, B, C, D, E, F, dan G dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, kita di sini ya catatannya di sini dikatakan mobil A lebih laju daripada B dan C. Berarti A lebih laju daripada B dan C. Kemudian mobil D berada di urutan kelima. Di sini dulu ya dia. D itu kita beri simbol 5. Kemudian mobil E berada di urutan yang lebih rendah daripada F. Kita bisa di sini dulu. Mobil E berada di urutan lebih rendah daripada F, berarti F lebih dari E. Kemudian mobil G berada di urutan kedua. Oke, kita bisa di sini dulu. G kita beri simbol 2. Oke. Kemudian mobil B berada di urutan yang lebih tinggi daripada C. Berarti di sini B itu kita kasih simbol lebih dari C. Oke. Kemudian mobil F tidak berada di urutan 1 atau 7. Berarti ini kan sudah ada urutannya. Sekarang kita tinggal ini berarti G ini berada di urutan kedua. Di sini ya, setelah A itu ada G. Kemudian kita kasih simbol lebih. Kemudian D itu urutan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti C lebih dari D. Kemudian dikatakan tadi kan F tidak berada di urutan 1 atau 7. Berarti F itu berada di urutan 6. Ini kita naikkan dan kita beri simbol lebih dari. Nah, sekarang urutannya kita sudah ketemu, yaitu A urutan 1. Nih, A itu urutan 1, G urutan 2, B urutan 3, C itu urutan 4, kemudian D urutan 5, kemudian F itu urutannya 6, kemudian E itu urutannya 7. Oke, sekarang kita sudah ketemu ya urutan mobilnya. Yang pertama ada A, yang kedua ada G, yang ketiga ada B, yang keempat ada C, yang kelima ada D, yang keenam ada F, dan yang ketujuh itu adalah E. Sekarang pertanyaannya, manakah urutan paling tepat mulai dari mobil paling laju? Yang paling laju itu A, kita urutkan mengarah ke E. Kita lihat opsi A, di sini ada A, kemudian B, ini jelas salah ya karena urutan kedua itu adalah G. Kemudian B di sini A, C ini salah juga. Kemudian C di sini E jelas salah ya. Karena yang urutan yang paling laju itu adalah A. Kemudian D ada A, ada G, kemudian BC. Setelah BC itu ada D, kemudian F, kemudian E. Maka nomor 5 itu jawabannya adalah D. E, B. Ini jelas salah ya. Maka jawaban yang paling benar untuk nomor 5 itu adalah D. Oke, soal selanjutnya. Ini masih dengan narasi yang sama, berarti coretan kita ini kita copy lagi ke soal nomor 6. Nah, di sini. Oke, soalnya mengatakan mobil apakah yang berada di urutan keempat? Yang berada di urutan keempat itu adalah C. Maka jawabannya adalah B ya. Nomor 6 adalah B, mobil C. Oke, soal berikutnya. Oh, ini juga masih dengan narasi yang sama, berarti
Kita copy lagi catatan kita ke soal nomor 7. Oke. Kemudian soalnya mengatakan mobil apakah yang berada pada urutan 3 dan 6. Kita lihat di sini nomor 3 ada B dan nomor 6 ada F. Kita lihat di opsi A, C, dan F ini jelas salah. B, A, dan F ini jelas salah. C, B, dan F. B dan F, iya ini benar. D, D, dan C ini jelas salah. E, C, dan ini jelas salah. Maka nomor 7 itu jawaban yang paling tepat, itu adalah C, B, dan F. Oke teman-teman semuanya, ini adalah soal terakhir dari pembahasan penalaran analitis. Jadi di penalaran analitis ini kita sudah membahas 7 soal. Di analogi tadi kita membahas 8 soal. Kemudian di penalaran logis kita juga membahas 8 soal. Jadi total soal itu adalah 23 soal. Oke semuanya, video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Silakan ya teman-teman untuk akses video lainnya jika teman-teman masih semangat untuk berlatih. Jika video ini membantu teman-teman semua, maka silakan ya dukung channel Momoci Belajar dengan cara like, subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin juga ingin berlatih mengenai tes bakat skolastik LPDP atau akan menghadapi TBS di tahun ini. Oke, kita bertemu di video selanjutnya.